Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Berlianti Witono dengan NIM 20.29194, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas C. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan Muhammadiyah di Jawa Barat. Jejak kontribusi Aisyah Jawa Barat. Kontribusi Aisyah Jawa Barat dalam kehidupan masyarakat. Kemunculan Aisyah di Jawa Barat yang diprediksi sejak tahun 1925, sekitar 7 tahun setelah kelahirannya di Yogyakarta. Ia harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup besar di tengah masyarakat, terutama dalam kehidupan keagamaan kaum wanita Jawa Barat. Uraian berikut merupakan langkah-langkah Aisyah yang pernah terekam di Tatar Pasundan dalam upayanya terus mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya sebagai tujuan gerakan persyarakatan secara keseluruhan. 1. Pada tahun 1926, Aisyah di kota Garut telah mampu mendirikan Mushola Aisyah. Masjid ini berdiri dimaksudkan selain sebagai pusat peribadatan, juga menjadi pusat aktivitas Aisyah cabang Garut. Menurut catatan Dr. Andes Suratmin, SF, Mushola Aisyah di Garut merupakan mushola kedua yang didirikan oleh Aisyah di Nusantara. Adapun yang pertama didirikan di Yogyakarta. Dengan demikian, Mushola Aisyah adalah mushola Aisyah pertama di Jawa Barat. Bahkan, mungkin mushola yang pertama di Jawa Barat yang didirikan khusus aktivitas kaum wanita. Yang kedua, pada tahun 1930, Aisyah cabang Garut juga mendirikan sebuah sekolah Aisyah. Sekolah ini dibuka khusus untuk anak-anak wanita. Di antara nama-nama pengajar yang pernah mengabdikan diri sebagai guru di sekolah ini adalah Siti Junairah, Siti Rumnasia, Siti Masnira, dan Siti Dewi. Sekitar tahun 1938, sebagaimana penuturan Dr. Andes Haji Mahyudin Kahar, di Bandung pernah berdiri Madrasah Mu'allimat yang dipimpin oleh Ibu Hadiah Salim, sebuah sekolah keagamaan yang khusus untuk kaum wanita. Sekolah itu dulu berlokasi di Jalan Pangeran Sumedang, sekarang Jalan Oto Iskandar di Nata. Kemudian, yang ketiga, di kota Bandung, sejak tahun 1936, Aisyah berpartisipasi dalam penerbitan majalah Muhammadiyah Cabang Bandung. Dalam majalah berbahasa Sunda yang terbit 2 kali sebulan itu, terdapat satu rubrik bernama Gentera Istri. Pada salah satu terbitannya yang masih utuh edisi ke-24 bulan Desember tahun 1924, halaman 33. Tulisan Gentera Istri itu diberi judul Lebaran Dina Masyarakat Bangsa Orang. Di bawahnya terdapat tulisan Kowe Aisyah Cabang Bandung. Keterangan ini sekaligus memberikan petunjuk bahwa rubrik ini oleh redaksinya diberikan khusus Aisyah Cabang Bandung saat itu. Uraian tersebut hanya beberapa contoh konkret mengenai kepeloporan Aisyah di tengah kehidupan masyarakat Jawa Barat. Lebih dari itu, saat ini Aisyah dengan jaringan organisasi yang merata terus berupaya meningkatkan kuantitas dan kualitas amaliyahnya ke semua bidang. Salah satu program unggulan Aisyah yang digulirkan di tengah masyarakat adalah Program Pembinaan Keluarga Sakinah Aisyah atau disingkat PKSA. Program ini merupakan program nasional Aisyah di bawah koordinasi bagian tabligh yang didasarkan kepada pertimbangan bahwa keluarga merupakan sebuah unit terkecil dalam suatu masyarakat yang memiliki andil dan pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan, perkembangan, dan dinamika kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Program Keluarga Sakinah merupakan dasar ke arah pembentukan masyarakat marhamah dan baldah thayyibah. Karena itu, program ini menjadi program yang serentak dilakukan oleh seluruh jajaran pimpinan sejak dari pusat sampai tingkat pimpinan paling rendah, yaitu ranting yang meliputi kehidupan beragama, pendidikan yang memadai, ekonomi yang stabil, terjaminnya kesehatan, dan penciptaan harmonisasi intern dan antar keluarga. Program ini mulai dijalankan
secara serentak pada Muktamar ke-41 di Surakarta tahun 1985. Program ini juga digulirkan di seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan karena pada dasarnya program ini adalah program pembentukan keluarga yang ideal yang dicita-citakan seluruh anggota masyarakat. Karena itu pula, program ini pun jadi garapan semua lini pimpinan Asia, bagian tablik, pendidikan, bagian ekonomi, bahkan bagian kader sekalipun yang mewujudkannya dalam bentuk penyampaian informasi, komunikasi, dan edukasi intensif kepada para remaja seperti tentang bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Tidaklah mengherankan apabila program ini sudah diterima masyarakat dan mendapat sambutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Melalui program ini, saya memiliki kesempatan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan Departemen Kesehatan, Departemen Agama, Departemen Sosial, bahkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (PKI), BKKBN, bahkan beberapa donor internasional seperti UNICEF, UNDP, dan The Pathfinder Funds. Dalam bidang pendidikan, Asia Jawa Barat pun lebih banyak berorientasi kepada penyelenggaraan taman kanak-kanak. Sekalipun bukan berarti bahwa hanya taman kanak-kanak saja yang menjadi garapan Asia. Sampai tahun 2007, PW Asia Jawa Barat mencatat ada sebanyak 137 taman kanak-kanak berstandar APA (TKABA) yang dikelola oleh PW Asia Jawa Barat. Di samping dalam bentuk lain seperti Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA), Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan lain sebagainya. Selain taman kanak-kanak, di Jawa Barat Asia juga menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar dan menengah, yaitu amal usaha Asia Jawa Barat bidang pendidikan dasar dan menengah. 1. Taman kanak-kanak berjumlah 137 tempat penitipan anak, 24 Madrasah Ibtidaiyah 1, Madrasah Diniyah Awaliyah Putri 10, Sekolah Luar Biasa 5, Sekolah Menengah Pertama 1, dan Sekolah Tinggi 1. Di tingkat pendidikan tinggi, sejak tanggal 23 Juli 1999, Asia Jawa Barat dipercaya menyelenggarakan Akademi Keperawatan (AKPER) dengan izin penyelenggaraan nomor HK 0061317774 dari Departemen Kesehatan RI. Akademi Keperawatan Asia yang terletak di Jalan Benteng Dalam nomor 6 Bandung merupakan penyelenggaranya dimulai dari tahun 1972 dan diawali dari Sekolah Pengatur Rawat (SPR) Asia. Dengan izin penyelenggaraan diperoleh dari Depkes nomor 51-E.V/PEN/1972 tertanggal 30 Juli 1972. Sekolah Pengatur Rawat SPR Asia melahirkan 9 angkatan dengan jumlah lulusan sebanyak 234 orang. Sesuai kebijakan pemerintah, SPR Asia pada tahun 1981 berubah menjadi Sekolah Perawat Kesehatan SPK Asia setingkat sekolah lanjutan tingkat atas SLTA dengan izin penyelenggara dari Departemen Kesehatan RI nomor 166-Mendiklat-Kes-1981 tertanggal 16 Desember 1981. SPK Asia juga sempat melahirkan lulusan sebanyak 9 angkatan dengan jumlah lulusan sebanyak 540 orang. Kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap penyelenggara pendidikan pelayanan kesehatan ini terus berkembang dengan datangnya beberapa kepercayaan dalam bentuk 1. Tahun 1990 dibuka program pendidikan bidan swadaya. Tahun 1992 mendapat kepercayaan membuka program pendidikan bidan BKKBN. Tahun 1993 sampai 1996 diselenggarakan program pendidikan bidan swadaya dan bidan desa. Pada 2007, tepatnya tanggal 16 Juni 2007, Akademi Keperawatan AKPER Asia Jawa Barat. Kemudian tahun 2008 berdiri Akademi Kebudayaan Asia Jawa Barat. Pada tahun 2012 ini, kedua akademi tersebut dilebur menjadi satu dalam Sekolah Tinggi Kesehatan STIKES Asia Jawa Barat. Kemudian ada Sejarah SD Muhammadiyah Patrol Indramayu. SD Unggulan Muhammadiyah Patrol
berdiri pada awal tahun 2016. Tidak seperti sekolah-sekolah swasta sekarang yang didirikan dengan modal besar oleh pemilik atau yayasannya, SD Unggulan Muhammadiyah Patrol didirikan dengan modal niat, keikhlasan, semangat, dan optimisme oleh para pendirinya. Di antara penggagas yang memprakarsai berdiri SD Unggulan Muhammadiyah Patrol adalah Hajiah Nur Aisyah, SPD, MPDI, aktivis Asia, Taufikur Rahman, SHI, Majelis Disdak, Majelis Didasmen, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Patrol, dan Sri Yulia Endarti, SHG, Ketua Pimpinan Cabang Asia Patrol, dan tentunya atas izin bimbingan dari pemimpin Cabang Muhammadiyah Patrol dan pimpinan Cabang Asia Patrol, serta dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Indramayu. Proses berdirinya SD Unggulan Muhammadiyah Patrol sempat ditanggapi pesimis oleh warga sekitar karena minimnya dana untuk membangun gedung dan biaya operasional sekolah, sehingga SD Unggulan Muhammadiyah Patrol hanya menempati gedung Madrasah Diniyah Al-Ikhwan yang lebih dahulu berdiri sekitar tahun 1990-an, yang sama-sama amal usaha Muhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Patrol. Melihat kondisi yang hanya menempati gedung Madrasah Diniyah Al-Ikhwan Patrol, sehingga pimpinan cabang Muhammadiyah Patrol berusaha sekeras-kerasnya, yaitu pemikiran, tenaga, doa, dan materi. Pada tahun 2018 berdirilah gedung Kampus 2 yang berada di belakang kantor Kecamatan Patrol sebanyak 3 ruang kelas baru dan perpustakaan. Serta awal tahun 2019 sampai awal tahun 2020 berdiri 3 ruang kelas baru. Bersamaan dengan proses pembangunan SD tersebut, SD Unggulan Muhammadiyah Patrol mulai berbenah diri dan mencari kiat-kiat menjadi sekolah yang berkualitas. Pelan tapi pasti, mimpi dan keyakinan itu terbukti. Perjalanan sekolah yang baru berjalan 4 tahun dengan mengundang prestasi-prestasi baik akademis maupun akademis yang diraih, SD Unggulan Muhammadiyah Patrol mulai mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan awal tahun 2020 mendapat nilai akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional. SD Unggulan Muhammadiyah Patrol mulai dikenal tidak hanya di wilayah Patrol, tetapi juga membahana di wilayah Indramayu dan insya Allah seantero Indonesia. Dari siswa yang awal hanya 25 orang, kini seiring dengan peningkatan kualitas dan kepercayaan masyarakat, jumlah seluruh siswa telah mencapai 175 siswa. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.